Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi Kusmarianti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perhitungan, deret berkala, dan peramalan. Nah, presentasi ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Cyber Asia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama itu adalah definisi dari deret berkala dan peramalan. Nah, deret berkala ini adalah data statistik yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan waktu tertentu secara berurutan. Nah, contohnya itu mingguan, atau bulanan, atau tahunan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah peramalan. Peramalan atau forecasting adalah teknik memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola data historis. Jadi, manfaat deret berkala dan peramalan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengidentifikasi pola tren dan musiman dalam data, kemudian membantu pengambilan keputusan bisnis dan produksi. Kemudian yang selanjutnya itu digunakan biasanya dalam ekonomi, keuangan, agribisnis, dan logistik. Dan yang terakhir itu menjadi dasar perencanaan kebutuhan dan anggaran di masa depan. Kemudian komponen dari data berkala. Jadi komponen dari data berkala ini ada empat. Yang pertama itu tren. Nah, tren ini adalah perubahan jangka panjang yang konsisten. Kemudian yang kedua itu ada siklus atau cycle. Nah, ini artinya adalah fluktuasi jangka panjang terkait dengan kondisi ekonomi. Kemudian yang selanjutnya itu musiman atau seasonal. Nah, seasonal atau musiman ini adalah pola yang berulang dalam periode tetap. Dan yang terakhir itu adalah irregular atau komponen acak atau tak terduga. Nah, metode perhitungan deret berkala ini ada tiga macam. Yang pertama itu adalah metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, maksud dari rata-rata bergerak ini biasa adalah metode perhitungan yang biasa digunakan untuk menghaluskan data dan mengidentifikasi tren. Sedangkan yang selanjutnya itu rata-rata tertimbang. Nah, ini biasanya digunakan dalam memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Dan yang terakhir itu least square method atau metode kuadrat terkecil digunakan dalam regresi untuk menentukan garis tren. Nah, mungkin bisa kita langsung ke contoh soal deret berkala saja. Jadi di sini saya ada contoh soal yang pertama itu ada data penjualan dalam 1.000 unit selama 5 bulan. Nah, ini ada Januari 32.000, Februari 34.000, Maret 36.000, April 38.000, dan Mei 40.000. Nah, di sini kita ditanyakan untuk eh, hitunglah rata-rata bergerak 3 bulan untuk bulan Maret. Jadi di sini pembahasannya yang pertama kita sudah dapatkan datanya itu berarti 3 bulan untuk bulan Maret. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita jumlahkan semuanya ada 32 ditambahkan dengan 34 dan ditambahkan dengan 36 dibagi dengan 3. Nah, itu kita dapatkan 34. Jadi rata-rata bergerak untuk Maret itu adalah 34.000 unit. Nah, bagaimana caranya untuk mencari atau untuk menerapkan metode semi rata-rata dalam contoh soal? Nah, di sini metode semi rata-rata ini adalah teknik analisis tren dalam deret waktu yang digunakan untuk memperkirakan arah perkembangan data. Nah, metode ini cocok untuk data dengan jumlah genap dan pola yang relatif stabil.
Nah, kita lihat langsung ke contoh soal. Ini misalkan ada data penjualan sebagai berikut. Di tabel kita ketahui di tahun 2020 ada sebanyak 100 penjualan, 2021 110 penjualan, 2022 120 penjualan, 2023 130 penjualan, 2024 140 penjualan, dan 2025 150 penjualan. Nah, jadi untuk mencarinya itu adalah kita kelompokkan datanya dulu. Jadi kelompok satu itu dari 2020 sampai 2022. Kita cari rata-ratanya, kita jumlahkan penjualan dibagi dengan jumlah tahun. Nah, itu kita dapatkan sebanyak 110. Dan yang kelompok kedua itu pada rentang tahunnya 2023 sampai 2025. Kita cari rata-ratanya itu kita jumlahkan penjualan tahun 2023 sampai 2025 dibagi dengan jumlah tahun. Itu kita dapat sebanyak 140. Nah, langkah kedua itu kita menentukan titik tengah waktu. Jadi kelompok satu itu tahun tengahnya adalah 2021 dan kelompok dua itu tahun tengahnya adalah 2024. Nah, ini kita langkah ketiga itu kita harus mencari kemiringan garis atau kita simbolkan dengan B. B ini kita dapatkan dari pengurangan dari kelompok 2 dikurangi dengan kelompok satu, yaitu 140 dikurang 110 dibagi dengan tahun tengah. Ya, tahun tengahnya tadi untuk kelompok 2024 dan kelompok satu tahun tengahnya itu 2021. Maka kita dapatkan kemiringan garis atau B adalah 10. Nah, untuk susunan persamaan tren kita gunakan titik 2021 sebanyak 110 penjualan. Nah, maka kita dapatkan persamaan Y sama dengan A plus BX, maka kita masukkan Y-nya sama dengan 110 sama dengan A-nya kita perlu cari di sini dan B kita sudah dapatkan yaitu 10 dan X-nya itu adalah 2021. Maka A sama dengan minus 20.100. Jadi kita dapatkan persamaan Y sama dengan minus 20.100 ditambah dengan 10X. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal metode kuadrat terkecil. Nah, teknik statistik yang digunakan, eh, jadi metode kuadrat terkecilnya adalah teknik statistik yang digunakan untuk mencari garis regresi terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Nah, untuk metode kuadrat terkecil ini cocok digunakan dalam analisis tren, regresi linear, dan pemodelan data. Nah, contoh soal misalkan ada data sebagai berikut. Jadi kita lambangkan X itu adalah jam belajar dan Y itu adalah nilai ujian. Nah, jadi kita langsung saja ke soalnya itu misalnya kita belajar 2 jam, maka kita mendapatkan nilai ujian 65. Apabila kita belajar 4 jam, kita mendapatkan nilai 70. Kita belajar 6 jam, kita mendapatkan nilai 75. Dan eh, kita belajar selama 8 jam akan mendapatkan nilai 80. Maka kita akan menghitung eh, A dan B-nya. Jadi kita ketahui bahwa X itu adalah 5 dan Y itu sama dengan 72,5. Kemudian kita hitung B. B di sini akan kita cari. Di sini kita masukkan misalnya 2 dikurangin 5. Karena 2 itu adalah jam belajarnya, maka kita kurangin 5 dikali dengan 65. Karena 2 jam belajar itu mendapatkan nilai 65. Kita masukkan Y-nya adalah 72,5 dan seterusnya sampai seluruh data itu kita masukkan. Kemudian kita dapatkan jumlah 70 dibagi dengan 20, maka kita dapatkan B sebesar 3,5. Maka A tadi adalah 72,5 dikurang 3,5 dikali dengan 5 sama dengan 55. Maka kita dapatkan A sama dengan 55. Kita masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu Y sama dengan 55 ditambah dengan 3,5X. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah metode tren kuadratis.
Nah, jadi metode tren kuadratis ini adalah teknik analisis daeret waktu yang digunakan untuk memodelkan data yang menunjukkan pola melengkung atau parabola, bukan garis lurus seperti pada tren linear. Jadi, metode ini cocok untuk data jangka panjang yang mengalami percepatan atau perlambatan pertumbuhan. Nah, langsung kita masuk saja ke contoh soal. Jadi di sini ada datanya tahun 2021, 2001 itu penjualannya sebanyak 140 dan X-nya itu adalah -3, X kuadratnya sama dengan 9, X Y-nya adalah -420, X kuadrat Y sama dengan 1260. Nah, untuk meramalkan tahun 2008 maka dapat kita cari. Jadi yang pertama itu kita jumlahkan dulu sigma Y. Sigma Y itu kita temukan 1009 dan juga sigma XY itu adalah sebesar 200. Kemudian sigma X kuadrat adalah 28. Sigma X kuadrat Y sama dengan 4178 dan sigma X pangkat 4 adalah 196. Maka di sini dapat kita cari untuk meramalkan tahun 2008 itu kita lambangkan saja X-nya sama dengan 4. Maka di sini akan kita cari Y aksen sama dengan 137,39 ditambahkan dengan 7,14 dikali 4 ditambahkan dengan 1,69 dikali 4 kuadrat sama dengan 192,99 atau dibulatkan menjadi 193 unit. Jadi kita dapat meramalkan pada di tahun 2008 nanti akan terjadi penjualan sebanyak 193 unit. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah persamaan tren linear merupakan alat yang sederhana namun efektif dan berguna dalam memprediksi nilai masa depan dari data berurutan. Kemudian pemilihan metode tren terbaik bergantung pada karakteristik dan evaluasi akurasi. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan kekurangan informasi selama presentasi berlangsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.